Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Nano Buddhaya, salam kebajikan. Halo, apa kabar semuanya? Apakah kalian semuanya dalam keadaan sehat? Semoga ya. Kali ini saya akan memberikan materi tentang mencirikan siklus hidup serangga yang diambil dari pelajaran IPA kelas 4 KD 3.2 dan 4.2. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang kedua, siswa dapat menguruk dan membedakan daur hidup belalang dan populasi kupu-kupu. Yang ketiga, siswa dapat membuat daftar hewan yang mereka temukan di lingkungan sekitar dan mengidentifikasi hewan tersebut mengalami metamorfosis sempurna atau tidak sempurna. Binatang apa saja yang dapat kamu jumpai di sekitarmu? Ya, benar, ada ayam, kucing, anjing, dan kamu juga dapat menjumpai hewan lainnya, misalnya serangga. Serangga juga memiliki siklus hidup loh. Contoh serangga yaitu kupu-kupu dan belalang. Perhatikan siklus hidup kupu-kupu dan belalang berikut. Tampak pada siklus hidup tersebut, kedua serangga mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk tubuh ini dinamakan metamorfosis. Apakah perbedaan dari kedua siklus hidup serangga tersebut? Berikut penjelasannya. Tampak pada siklus hidup tersebut, kedua serangga mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk tubuh ini dinamakan metamorfosis. Apakah perbedaan dari kedua siklus hidup serangga tersebut? Siklus hidup kupu-kupu mengalami tahap pupa, sedangkan belalang tidak mengalami tahap pupa. Tahap pupa inilah yang membedakan metamorfosis yang dialami kupu-kupu dan belalang. Metamorfosis yang mengalami tahap pupa seperti pada kupu-kupu disebut metamorfosis sempurna. Kupu-kupu dalam klasifikasi makhluk hidup merupakan jenis serangga yang dapat dikategorikan dalam kingdom Animalia dengan divisi Cephalochera. Hewan ini termasuk ke dalam jenis serangga yang tidak berbahaya bagi kehidupan manusia. Bahkan, kupu-kupu terbilang sebagai hewan cantik. Untuk menjadi seekor kupu-kupu cantik, ada sejumlah tahapan yang harus dilalui.
Tahapan tersebut dikenal sebagai daur hidup kupu-kupu. Daur hidup dari kupu-kupu atau metamorfosis diuraikan menjadi 4 tahapan, yakni telur, ulat atau larva, kepompong atau pupa, dan kupu-kupu. Sehingga kupu-kupu termasuk hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Metamorfosis kupu-kupu dapat berlangsung hingga kurun waktu bulan. Perhatikan siklus hidup kupu-kupu berikut. Tahap pertama, telur. Dari hidup serangga cantik ini, pertama adalah telur. Telur merupakan bagian terkecil dari suatu proses metamorfosis. Mulanya, kupu-kupu betina dewasa akan meletakkan telur pada bagian bawah daun tumbuhan. Hal ini dilakukan agar kupu-kupu betina dewasa tersebut dapat dengan mudah mengawasi telur. Telur tersebut akan ditempeli oleh semacam zat lem agar dapat merekat dengan sempurna pada bagian bawah daun tumbuhan. Lem tersebut sangat kuat dan menjadikan telur kupu-kupu tidak mudah dimangsa oleh predator. Selain itu, telur kupu-kupu juga dilengkapi dengan kulit cukup keras sehingga tahan dari berbagai macam cuaca. Tahapan ini akan berlangsung selama beberapa minggu bahkan beberapa bulan. Tahap 2, ulat. Mengingat ulat, tentu hanya rasa takut yang akan dibayangkan. Namun, untuk menjadi seekor kupu-kupu cantik, maka telur tersebut harus melalui tahapan ini terlebih dahulu. Telur kupu-kupu yang ditempel pada bagian bawah daun oleh induknya akan menetas dan berubah menjadi ulat atau larva. Ulat mempunyai warna maupun ukuran yang relatif berbeda tergantung pada induknya, kupu-kupu dewasa. Pada fase ini, ulat akan memangsa dedaunan hijau yang segar yang memiliki banyak kandungan nutrisi dan gizi. Hal ini bertujuan agar ulat tidak mudah haus dan lapar. Selain itu, untuk mengamankan dirinya dari serangan predator, ulat akan menyemburkan racun dari tumbuhan beracun yang sengaja dimakan. Tahap 3, kepompong atau pupa. Setelah mulai larva, fase berikutnya yang harus dilalui adalah kepompong atau pupa. Larva akan membuat suatu cangkang menggunakan daun yang telah dililitkan pada dirinya sendiri dengan benang khusus atau sutra. Pada fase ini akan berlangsung kurang lebih selama 12 hari. Jadi larva yang telah membentuk kepompong nantinya akan tidur selama 12 hari untuk menjadi seekor kupu-kupu muda yang cantik. Pada fase ini, larva akan mencerna tubuhnya sendiri menggunakan sejumlah enzim sehingga menyisakan beberapa bagian terpenting saja. Nantinya bagian tersebut akan membentuk diri menjadi kupu-kupu muda. Dapat dikatakan bahwa larva akan menyakiti dirinya sendiri agar memperoleh kehidupan lebih baik pada masa yang akan datang. Saat larva menjadi kupu-kupu muda, maka hanya akan memiliki sedikit memori ketika masih menjadi larva. Hal menakjubkan ini terjadi karena saraf neuron tidak dapat dicerna oleh enzim. Otak larva senantiasa akan tetap tersimpan dengan baik sebelum memasuki otak baru dalam diri kupu-kupu muda. Di samping saraf neuron, bagian yang tidak bisa dicerna oleh enzim tersebut ialah sel embrio. Sel embrio akan dipakai dalam proses pembentukan tubuh kupu-kupu muda. Tiap bagian tubuh pada kupu-kupu memiliki sel embrio masing-masing seperti embrio tubuh, embrio sayap, embrio antena, dan sebagainya. Biasanya kupu-kupu muda hanya memiliki berat badan 2-3 kali lebih ringan dibandingkan saat menjadi larva. Tahap yang 4 untuk kupu-kupu. Setelah 12 hari berlalu, pupa akan mengeluarkan seekor kupu-kupu muda cantik.
kupu-kupu di dalam pupa akan memakai cara yang tertentu dalam dirinya guna mendengarkan sisi cangkang. Kemudian dengan cakarnya yang kuat, kupu-kupu tersebut akan membuka cangkang pupa untuk pupa akan berubah menjadi hijau atau coklat saat terkena sinar matahari. Bentuk nipa mirip seperti belalang dewasa, tapi belum memiliki sayap. Nipa akan bertumbuh bulu sayap di punggungnya menjadi belalang dewasa. Tahap 3 yaitu belalang dewasa atau imago. Nipa kemudian mengalami pergantian kulit 4 kali dan penyempurnaan organ tubuh sehingga menjadi belalang dewasa yang besar. Pergantian kulit ini memiliki tujuan supaya memudahkan belalang kecil membentuk sel-sel baru. Belalang dewasa memiliki sayap sempurna dan siap untuk bertelur. Rentang waktu yang dibutuhkan untuk siklus hidup belalang yaitu sekitar 11-12 bulan. Usia belalang juga diperkirakan hanya dapat bertahan hidup sekitar 12 bulan saja. Siswa sekalian, demikian hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, memiliki bentuk tubuh yang sama hingga dewasa, hanya saja mengalami perkembangan dan bertambah besar tubuhnya. Nah, itulah jawaban mengenai dari mana belalang berasal dan cara belalang berkembang biak. Semoga menambah pengetahuanmu ya. Apakah anak-anak sudah paham dengan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna pada siklus hidup serangga tadi, terutama siklus hidup kupu-kupu dan belalang? Jika sudah paham, jawablah pertanyaan nomor 1 dan 2 sesuai dengan materi yang sudah kalian amati tadi. Nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna? Nomor 2. Apakah yang dimaksud dengan metamorfosis tidak sempurna? Nah, sedangkan soal nomor 3, carilah informasi tentang siklus hidup serangga-serangga berikut. A. Nyamuk. B. Lalat. Soal nomor 4, buatlah bagian siklus hidup dari setiap tersebut pada kertas karton. Nomor 5, lengkapilah dengan gambar setiap tahap siklus hidup agar lebih menarik. Selamat mencoba!